Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Hadi. Apa kabarnya? Selamat sore Pak. Alhamdulillah kabar saya hari ini dalam keadaan sehat begitu kan. Semangat juga gitu kan karena ada harapan di depan. Seperti itu. Alhamdulillah. Berhubung waktu kita sebentar, Pak Hadi ya, tapi harus Ya, menghasilkan sesuatu dari obrolan kita hari ini. Maka dari itu kita mulai saja ya, karena saya ini lagi agak sibuk gitu, Pak Hadi. Jadi kita membagi waktu antara kepentingan dinas dengan kepentingan dinas juga sih kita juga untuk menyelesaikan masalah kita gitu. Nah, ya. sebetulnya Pak Hadi tempo hari menghubungi saya itu sebetulnya apa tujuan Pak Hadi ingin ngobrol dengan saya ini? Ya, saya sengaja menghubungi Bapak beberapa hari yang lalu dan tentu saya sedikit sudah sampaikan juga kaitan dengan tujuan begitu di chat kita melalui media. Ya, pertama kita sudah lama tidak bertemu Pak. Kemudian yang kedua memang saya ada hal yang perlu disampaikan gitu kan ke Bapak untuk kemudian berharap dengan penyampaian apa yang saya rasakan dan juga alami saat ini itu kan nanti akan menjadi sebuah solusi dan harapan ke depan bagi saya. Yang menjadi masalahnya atau yang menjadi pemikiran saya selama ini begini Pak, kaitan dengan eh, ya namanya juga kita kan berkecimpung dalam dunia pendidikan gitu kan. Artinya kita harus terus-terusan mengupgrade pengetahuan dan kemampuan kita kaitan dengan kompetisi kita dalam kegiatan belajar mengajar. Ya. Nah, dalam kaitan ini apalagi sekarang kita dituntut dalam kurikulum merdeka bahwa ya penggunaan moda digital dalam pembelajaran itu sangat dimungkinkan dan sangat penting gitu kan. Nah, kaitan dengan hal ini saya sudah coba untuk menerapkan di kelas saya dan alhamdulillah memberikan hasil yang istilahnya signifikan lah meningkat gitu dari antusias anak-anak. Nah, yang jadi masalah itu begini Pak, ketika saya mencoba untuk apa istilahnya membawa teman-teman sejawat saya atau rekan-rekan sejawat saya untuk bersama-sama kita mengarungi dunia kehidupan nyata kita dengan segala potensi yang kita miliki. Nah, justru mereka itu kadang-kadang mungkin seolah-olah acuh tak acuh begitu Pak. Jadi ketika kita tuntutan sekarang seperti ini, seperti itu, seperti yang Bapak juga tahu. Nah, itu di rekan-rekan saya barangkali masih ada yang acuh dan tak acuh. Artinya mereka menganggap sudahlah biasa aja gitu. Ngajar ke kelas, nyenteng buku dengan tanpa apapun gitu misalkan. Nah, makanya harapannya gitu kan. Bagaimana nih dengan apa yang saya alami gitu kan. Poin-poin ini tuh bagi saya tuh agaknya berat begitu, Pak. Baik, Pak Hadi. Jadi masalah yang Pak Hadi hadapi saat ini itu adalah kesulitan mengajak rekan Pak Hadi begitu ya untuk melakukan Betul. semacam perubahan pola pembelajaran dari yang taruhlah masih konvensional gitu ya kalau dulu itu menuju ke Betul. arah yang lebih digitalisasi barangkali sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka yang saat ini gitu. Begitu Pak ya. Iya, Pak. Nah, Betul, betul. kalau sejauh yang Pak Hadi ketahui, sebenarnya kemampuan dasar rekan-rekan Pak Hadi ini dalam menggunakan media IT ya seperti laptop gitu ya, terus juga InFocus atau bahkan juga mungkin dalam penggunaan aplikasi penunjang seperti PowerPoint atau Canva atau mungkin juga aplikasi yang lain gitu. Kalau misalnya di grade nih kemampuan dasar mereka itu kira-kira kalau diukur gitu ya, grade-nya antara 1 sampai 10. Nah, ini sudah mencapai angka berapa sebetulnya kemampuan dasar mereka terhadap penguasaan IT ini? Ya kalau misalkan saya lihat gitu kan, saya amati, kemudian kan kadang-kadang kita juga bareng-bareng gitu dalam satu lingkungan pembelajaran. Kalau misalkan kita mengacu kepada kebutuhan saat ini ya mungkin kalau kita punya rank antara 1 sampai dengan 10 ya kira-kira lah di antara 5 6 gitu kan. Rata-rata di 6 gitu. Cuman ya itu tadi karena memang tuntutannya kita semakin hari semakin meningkat ya artinya kemampuan mereka juga harus terus di-upgrade gitu supaya ya istilahnya bisa naik level begitu Pak. Itu yang jadi masalah bagi saya. Iya, iya. Betul, betul, betul. Ya, terus
yang menjadi kendala mereka susah diajak oleh Pak Hadi itu sebetulnya apa yang dominan gitu, Pak Hadi? Kalau yang saya amati dan saya rasakan selama ini, ya barangkali mungkin mereka karena memang tidak punya cukup waktu begitu ya. Tidak punya cukup waktu mengingat setelah selesai apa namanya pembelajaran mungkin atau mengajar gitu ya tugas mereka mereka pulang kemudian karena memang ditunggu dengan aktivitas yang lain begitu kan di rumah. Nah, itu. Jadi itu mungkin salah satunya. Kemudian ya karena hal lain juga mungkin Pak ini yang dimungkinkan ya yang menjadi penyebab. Ya karena mungkin tadi itu ya gitu apa yang sudah menjadi kebiasaan dengan pola konvensional itulah yang mereka nyaman, merasa nyaman sehingga mereka itu enggan untuk keluar dari zona nyamannya begitu, Pak. Oke, berarti itu menjadi kendala dasar barangkali ya. Nah, Betul. untuk selama ini gitu ya, selama ini yang sudah Pak Hadi lakukan sebetulnya upaya apa nih? Upaya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hadi untuk mengajak rekan Pak Hadi agar mau memanfaatkan media digital yang sudah disiapkan oleh sekolah gitu barangkali. Ya selama ini secara khusus saya juga sudah buat program sebetulnya Pak di sekolah. Artinya sudah disepakati juga oleh Pak Kepala sebagai pimpinan lembaga gitu di sekolah saya bahwa kita di setiap hari Rabu gitu kan setiap hari Rabu dalam setiap minggunya kita mengadakan les gitu itu sebenarnya sudah berjalan semenjak awal semester ya awal semester cuman itu juga ada juga masalah juga di situ ya pada awalnya mereka kayak yang semangat gitu ya nah kemudian di akhir-akhir ini ya itu tadi kembali kepada alasan awal gitu Mm. alasan awal bahwa ya mereka banyak alasan pada akhirnya ya kadang-kadang saya yang akan olah-olah mengajar yang menunggu mereka gitu ternyata nggak ada ya sudah pulang saja begitu. Iya, betul. Nah, kalau sudah upaya seperti itu katakanlah masih gagal gitu Pak ya. Mohon maaf Betul. barangkali karena mereka masih belum diajak nih. Nah, ada nggak rencana yang lebih cetuk gitu ya supaya mereka itu mau menuruti atau diajak oleh Pak Hadi untuk sama-sama berubah gitu dalam arti mengikuti tuntutan zaman barangkali. Iya. Nah, ke depan mungkin saya merencanakan begini, Pak, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi suatu terobosan baru begitu kan di sekolah saya. Ya, ke depan pertama mungkin hal yang mendasar itu saya akan mencoba untuk ngobrol dengan kepala sekolah selaku pemegang kekuasaan gitu ya di sekolah. Artinya, jadi kita akan bangun pola dasarnya dulu, Pak. Jadi, kesadaran mereka yang akan kita dahulukan bahwa mereka itu harus betul-betul merasa tahu betapa pentingnya penguasaan digital di era sekarang ini gitu. Artinya kalau kita sudah kapasitas kita sebagai guru, pendidik, kemudian kita artinya masih belum cakap juga dalam penggunaan apa digital untuk kepentingan pembelajaran, ya makanya artinya kita itu akan terus tertinggal begitu. Nah, saya akan mencoba pertama gitu ya. Poin pertama saya akan mencoba untuk menggugah ataupun membangkitkan kesadaran mereka melalui ruang apa internal di sekolah dengan dimotori barangkali saya di belakang dan kepala sekolah yang punya kekuasaan akan dijadikan sebagai tameng untuk membuat semacam perintah begitu bahwa ada semacam keharusan untuk semuanya bisa bersama-sama menguasai teknologi tersebut atau penguasaan terhadap alat digital untuk keperluan pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali saya juga akan mencoba untuk menginventarisir mereka. Jadi mereka itu maunya itu belajar apa dulu gitu kaitan dengan digital teh supaya ya kalau misalkan saya yang mendikte ibaratnya gitu kan, ayo sekarang belajar ini kan belum tentu juga mau mereka. Kalau gitu mah nanti dibuat klasifikasi aja. Yang mau belajar Office barangkali ayo kita belajar Office. Yang mau belajar aplikasi, ayo kita belajar aplikasi ataupun penggunaan moda-moda yang lain seperti itu Pak barangkali. Oke, Pak Hadi, kalau saya lihat dari urian Pak Hadi tadi rencana itu sangat bagus sekali. Salah satunya kita memanfaatkan kekuasaan kepala sekolah barangkali untuk kebaikan bersama tapi ya Betul, juga betul sebagai seperti itu. tamengnya gitu ya karena memang sehebat apapun program kita di sekolah kalau tanpa ada dukungan dari kepala sekolah memang itu bisa dikatakan tidak akan ada hasilnya karena kita tidak ada dukungan sama sekali gitu ya. Terus yang Iya, keduanya program tadi nanti betul nanti harus melihat dari eh, keinginan dari guru-guru itu sendiri atau rekan padi itu sendiri supaya nanti sesuai ya apa yang ingin diberikan oleh padi dengan kebutuhan mereka itu sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Hadi nanti tidak menjadi antipati tapi menjadi sebuah
hal yang bisa didukung oleh mereka karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagus, Pak Hadi. Kira-kira ini butuh berapa waktu untuk bisa melaksanakan rencana Pak Hadi ini sampai berhasil gitu? Kalau waktu kayaknya mau lama Pak, jadi nggak bisa apa gercep gitu ya untuk menjalani progresi ini, mengingat kemampuan orang kan berbeda-beda gitu kan tiap individu, termasuk juga minatnya barangkali. Kalau kemampuan itu saya rasa kalau misalkan kita minatnya bagus, kemampuan itu istilahnya bisa mengikuti. Tapi kalau sudah berbicara minatnya nggak mau, nah gitu kan, seberapa apapun kemampuannya sulit tetap. Nah tapi walau demikian tetap saya mentargetkan mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 semester gitu kan ya, 6 bulan ke depan. Dan untuk persiapan juga nanti kita di tahun ajaran baru yang mungkin kelas IKM kan sudah bertambah untuk tahun depan gitu ya. Kalau sekarang cuma kelas 1 kelas 4, kalau tahun depan kan kelas 1 kelas 2 kelas 4 sama kelas 5 juga. Artinya dengan pola tersebut tentu harus disiapkan juga barangkali kompetensi gurunya untuk melaksanakan pembelajaran dengan bermoda digital tersebut. Nah, maka dari itu kaitan dengan saya mendesain rencana dan seterusnya, kemudian melaksanakan aksi sampai pada hasilnya itu, saya kira-kira mentargetkan sekitar 6 bulan ke depan, Pak, 1 semester begitu. Baik, Pak Hadi, saya sangat apa menginspirasi juga bagi saya gitu atas rencana Pak Hadi ini, dan saya ingin mendengar kabar lagi dan nanti dari Pak Hadi setelah 6 bulan ke depan barangkali, karena betul tadi kita memanfaatkan situasi kalau hari ini baru di kelas 1 dan kelas 4 ya begitu kurang barangkali karena yang lain belum begitu membutuhkan barangkali. Kalau sekarang minimal gurunya pun akan bertambah, yaitu guru kelas 2 dan guru kelas 5. Jadi menurut saya ini kesempatan, kita manfaatkan kesempatan itu untuk mengajak mereka merubah sedikit demi sedikit pola pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini. Baik Pak Hadi, Betul. setelah Pak Hadi menyampaikan permasalahan, kemudian rencana dan juga bentuk tanggung jawab yang nanti akan dilaksanakan oleh Pak Hadi ke depan. Kira-kira perasaan Pak Hadi bagaimana setelah mengungkapkan semua itu? Alhamdulillah, Pak, saya merasa ada harapan baru begitu ya. Yang tadinya mungkin saya hanya berpikir sendirian gitu, bagaimana nanti langkah-langkah ke depan yang ingin saya lakukan. Sekalipun dalam hati, dalam pemikiran dan juga bayangan mungkin ada semacam gunung yang besar untuk dilalui, tapi kadang-kadang mentok juga gitu. Nah, setelah saya saat ini hari ini berbicara dengan Bapak, menyampaikan apa yang menjadi keluhan hati saya gitu kan, alhamdulillah saya mendapatkan harapan dan juga rasa optimis yang tinggi, dan tentu ini akan menjadi semangat bagi saya untuk tetap begitu kan memperjuangkan segala sesuatunya untuk sampai pada titik harapan yang diharapkan, baik secara individu saya pribadi, harapan juga mungkin buat mereka, dan harapan untuk satuan pendidikan yang saya tempati untuk bekerja saat ini begitu, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Hadi atas meluangkan waktunya bisa menemui saya barangkali, dan ini barangkali sebagai penutup dari pertemuan kita sementara ini, dan nanti saya tunggu lagi konsultasinya kembali atau ngobrolnya lagi 6 bulan yang akan datang barangkali Pak Hadi ya. Berhubung Iya. waktu yang tidak memungkinkan barangkali seperti itu. Terima kasih atas kedatangan Pak Hadi. Mohon maaf atas penerimaannya barangkali kurang begitu mengesankan barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tuh, Pak. Oke, silakan pengamatnya. Siap. Terima kasih. Izinkan saya untuk mencoba memaparkan tentang pengamatan saya pada proses coach yang dilakukan oleh Bapak Udin dan sebagai coachnya adalah Pak Hadi. Yang saya amati sudah muncul alur ceritanya, di mana tujuan umumnya sudah muncul. Selanjutnya identifikasi juga sudah sangat baik dilakukan oleh Bapak Udin. Juga rencana aksi sudah bisa dieksplor lebih baik lagi oleh Bapak Udin. Juga ada tanggung jawab yang selanjutnya. Kalau tentang nilai,
Kalau kemarin dalam latihan Pak Usin nilainya 9,5. Kalau ini sudah 9,9 Pak. 9,9 ya sudah cukup bagus. Dan mimiknya sudah sangat menghayati Bapak Usin dan Pak Hadi ini. Jadi sudah top, paling top. Demikian pemantauan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua-duanya orang yang santai ini ya, Pak Hadi dan Pak Usin. Enak percakapannya mengalir gitu. Oke, terima kasih Pak Usin, Pak Hadi, Pak Guntur. Oke, silakan Pak Usin bisa di stop dulu rekamannya. Kemudian berlanjut ke yang lainnya direkam lagi.